Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Jabang Tutuka. Dan untuk kisahnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Hotel Terbakar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Halo, namaku Rudi. Aku adalah siswa SMK Perhotelan di Bandung yang baru lulus pada tahun 2007. Aku adalah anak sematawayang yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ketika aku lulus, aku sangat ingin sekali melanjutkan untuk kuliah perhotelan. Tapi apa daya, orang tuaku saat itu belum mampu untuk membiayaiku ke jenjang pendidikanku yang lebih tinggi. Tapi aku tidak berkecil hati. Sampai aku putuskan, aku akan bekerja dahulu untuk mencari tambahan biaya masuk kuliah. Beberapa lamaran pekerjaan aku sebar ke beberapa hotel di Bandung, dan sudah hampir 1 bulan tidak kunjung ada panggilan. Aku sempat putus asa, sampai akhirnya aku pun mencoba melamar ke sebuah kafe di Bandung juga. Selang 1 minggu, tiba-tiba ada telepon masuk dari 2 perusahaan, yaitu dari Hotel X dan dari Cafe X. Aku sempat bingung untuk mengambil yang mana. Setelah aku pikirkan, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil yang Hotel X saja. Walaupun hotel itu hanya bintang 3, tapi aku sangat tertarik. Karena memang aku sangat tertarik sekali di dunia perhotelan. Singkat cerita, aku pun diterima di Hotel X itu. Aku diterima di bagian room service atau pengantar makanan ke dalam kamar. Aku sangat senang sekali dengan pekerjaan pertamaku, sangat bersemangat sekali. Selama seminggu aku dipekerjakan pagi hari karena masih masa training. Sedikit cerita, hotelnya itu biasa saja. Ada 7 lantai. Bangunannya cukup lama. Furniturnya pun masih barang-barang lama. Ya, sedikit ketinggalan lah kalau dibandingkan dengan hotel-hotel lain. Tempat kerjaku ada di lantai 2, dekat dengan dapur. Oke, balik lagi. Setelah 1 minggu menjalani training, akhirnya aku baru diberikan jadwal. Jadwalku ada yang pagi, sore, dan malam hari. Di minggu kedua aku dijadwalkan masuk shift sore. Dan di departemenku, jika shift sore dan malam itu hanya sendiri, kecuali weekend. Kalau weekend bisa berdua, karena kondisi hotel biasanya ramai. Saat itu hari Senin pukul setengah 10 malam. Setengah jam menuju jam pulangku yaitu jam 10. Aku melakukan sweeping barang kotor, mencari piring-piring kotor di setiap lantai, menggunakan gerobak roda untuk dibawa ke ruang tempat cuci piring. Itu adalah sweeping pertamaku. Aku mulai berjalan memutari hotel dari lantai 2, karena memang di lantai 1 hanya lobby dan front office saja. Saat itu keadaan hotel lumayan cukup sepi, karena memang hari Senin, hanya beberapa kamar saja yang terisi. Tapi sesuai prosedur sweeping piring kotor, harus sampai seluruh lantai dilewati. Karena aku karyawan baru, aku pun mentaati peraturan hotel itu. Padahal sih, jika dipikir lagi, tidak perlu seluruh lantai juga. Toh aku bisa langsung saja sweeping ke kamar-kamar yang memang terisi hari itu saja. Lantai demi lantai aku lewati, sampai akhirnya aku tiba di lantai 5. Yang dimana aku tahu, dari lantai 5 sampai lantai 7, itu tidak ada tamu yang menginap satupun. Karena tamu hanya menginap dari lantai 2 sampai 4 saja. Itu tidak full. Ketika aku keluar dari lift lantai 5, entah kenapa perasaanku berbeda. Aku merasa merinding melihat lorong hotel itu yang memang tidak begitu terang. Aku mencoba terdiam sebentar sebelum melanjutkan sweepingku di lantai itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu. Dari kejauhan, seperti langkah sepatu security.
tapi aku tidak tahu arahnya dari mana. Sampai akhirnya suara itu semakin dekat. Tapi kok tidak ada siapa-siapa ternyata. Bulu kuduku semakin merinding, tapi aku mencoba memberanikan diri dan mencoba berpikir positif. Aku pun melanjutkan sweepingku. Kamar demi kamar aku lewati. Tidak ada terdengar suara sedikit pun di lantai itu. Hanya suara langkah sepatuku saja dan roda gerobak yang aku bawa. Ketika aku sedang asik berjalan, tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki itu. Kali ini tepat jelas suara langkah itu ada di belakangku. Tapi entah kenapa aku sangat berat sekali untuk menengok ke belakang. Sampai akhirnya suara langkah itu semakin mendekat, dan saat itu juga aku merasakan takut. Dan tiba-tiba muncullah seorang bapak-bapak memakai pakaian security menyusul langkahku di sebelah kiriku. Dia sempat menatapku. Wajahnya putih pucat, tatapannya tajam. Dia hanya sebentar menatapku, hanya sekitar 2 detik. Aku pun membalas dengan senyuman kepadanya, tapi dia tidak membalas senyumanku dan lalu melanjutkan langkahnya. Yang membuatku aneh, pakaian security itu berbeda dengan pakaian security lainnya. Pakaian security itu memakai seragam berwarna putih. Sedangkan setauku, security yang bekerja sekarang mereka memakai seragam berwarna hitam. Dan yang lebih membuatku aneh lagi, ketika security itu lewat, tiba-tiba aku mencium bau hangus yang menyengat. Sampai akhirnya security itu pun menghilang di hadapanku karena memang langkahnya begitu cepat. Aku pun melanjutkan sweepingku ke lantai 6. Meski sama sepinya seperti di lantai 5, tapi aku tidak merasakan merinding seperti di lantai 5. Setelah memutari lantai 6, aku pun melanjutkan sweepingku ke lantai 7. Ketika tiba di lantai 7, tiba-tiba perasaan merinding itu pun muncul lagi. Aku kembali terdiam di depan lift untuk beberapa saat. Dan ketika aku menengok ke sebelah kiri, tiba-tiba aku kaget karena melihat bapak security yang tadi sedang berdiri kurang lebih 10 meter dari hadapanku. Refleks aku pun tersenyum, tapi lagi-lagi senyumanku tidak dibalas olehnya. Lalu dia pun pergi dari hadapanku ke arah lorong lain dan tidak terlihat lagi. Perasaanku tiba-tiba menjadi tidak enak. Aku seakan ingin mempercepat langkahku untuk turun kembali ke lantai 2. Setibanya di lantai 2, aku pun mempercepat langkahku untuk masuk ke dalam ruangan cuci piring. Setibanya di dalam ruangan tempat cuci piring, aku bertemu 2 teman seniorku yang berprofesi chef dan tukang cuci piring, yaitu Vian dan Agus. Mereka keheranan melihat langkahku yang terburu-buru dengan muka yang panik. "Kenapa, Ruth? Kok kayak yang panik begitu?" "Oh, gak apa-apa kok, hanya ingin buru-buru pulang saja." "Oh, kirain kenapa. Ya udah, hati-hati ya, selamat beristirahat." Aku pun pergi meninggalkan mereka dan turun ke lantai 1 untuk absen pulang dan body checking di ruang security. Setibanya di ruang security, entah kenapa aku merasa penasaran, ingin menanyakan siapa bapak security tadi yang aku temui di lantai 5. Karena memang selama seminggu aku bekerja, baru melihatnya malam itu. "Pak, mau nanya nih, apa yang security malam ini ada yang kerja lagi selain Bapak?" "Ah, enggak kok, yang kerja dari tadi juga cuma saya. Kenapa memangnya?" "Oh, enggak Pak, cuma nanya aja. Ya udah, saya pamit Pak." Sepanjang perjalanan entah kenapa aku kepikiran sosok bapak security tadi. Jujur pikiran itu sangat mengganggu. Wajahnya terbayang-bayang terus, seakan selalu ada di hadapanku. Sampai aku di rumah pun, aku masih memikirkannya. Untungnya karena aku sudah lelah, tidak lama aku pun tertidur malam itu. Dan malam itu juga aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa aku berada di hotel itu. Ya, tepatnya di lantai 5. Tapi kondisi hotelnya saat itu sedang terjadi kebakaran yang sangat hebat. Aku merasakan ketakutan di dalam mimpiku. Sampai akhirnya aku mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Ketika aku mencoba mendekatinya, aku melihat seorang laki-laki sedang terbakar tubuhnya.
Dia meronta-ronta kepanasan. Aku pun mencoba menolongnya dengan menyiramkan air yang ada di dekatku saat itu. Tapi naas, laki-laki itu tidak tertolong. Wajahnya sudah hampir hancur, tapi aku masih bisa sedikit melihatnya. Dan ya, sosok laki-laki yang terbakar itu adalah sosok bapak security yang bertemu denganku di lantai 5. Di dalam mimpi, aku sempat melihat seragam dan nama yang tertempel di bajunya itu. Namanya Diman. Seketika aku pun terbangun dari tidurku dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang sudah membasahi tubuhku. Aku merasakan tubuhku menjadi lemas dan demam saat itu. Ya, hari itu aku pun jatuh sakit dan tidak masuk kerja. Aku istirahat tidak masuk kerja selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu pula, aku terus memikirkan sosok bapak security itu. Bayangannya seolah tidak mau hilang. Setelah istirahat selama 2 hari, badanku pun mulai membaik. Dan aku kembali bekerja seperti biasa. Dan aku masih bekerja di jam sore seperti kemarin. Entah kenapa pada hari itu, sebelum aku masuk ke dalam hotel, aku merasakan hal yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang menungguku di dalam sana rasanya. Aku sempat terdiam sebentar, memandang hotel itu di luar di seberang jalan. Singkat cerita, aku pun kembali bekerja di hari itu. Beberapa teman lawan shiftku menanyakan keadaanku sebelum mereka pulang. Di hari itu aku bekerja sendiri seperti hari kemarin, sampai akhirnya terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, yaitu di mana waktuku untuk sweeping piring-piring kotor. Seperti biasa, aku pun membawa gerobak itu dan memulainya dari lantai 2. Hari itu kamar agak lumayan ramai, tidak seperti hari Senin kemarin. Tapi entah kenapa, perasaan merinding itu muncul lagi, padahal aku belum berjalan jauh. Mengingat hari itu adalah hari Kamis malam Jumat. Aku pun memperbanyak doa selama berjalan, mengelilingi lantai hotel. Sempat terdengar beberapa percakapan orang di dalam hotel, yang mana itu membuat hati saya sedikit tenang. Lantai demi lantai aku lewati, sampai akhirnya aku tiba di lantai 5. Meski hari itu tamu hotel lumayan banyak, tapi namanya hotel, di lorongnya ya tetap saja sepi. Karena tamu kan mereka diam di dalam kamarnya masing-masing. Entah kenapa langkahku di lantai 5 itu terasa berat seperti kemarin, padahal sama sepinya juga seperti lantai-lantai sebelumnya. Ketika aku terdiam di depan lift sambil menengok ke kanan dan kiri, tiba-tiba aku mencium bau hangus kembali. Dan bau hangus itu seperti bau hangus yang aku cium di hari Senin itu. Pandanganku semakin liar melihat ke semua arah karena takut ada yang terbakar, tapi tidak lama bau hangus itu pun menghilang. Aku berpikir mungkin itu bau orang bakar sampah di luar hotel dan baunya masuk ke dalam hotel. Aku pun mulai melangkahkan kakiku di lantai 5 itu. Ketika aku memasuki lorong yang redup, tiba-tiba bau hangus itu muncul kembali. Langkahku terhenti di tengah-tengah lorong yang redup itu. Pandanganku hanya tertuju ke area sudut lorong. Entah kenapa nyaliku menjadi sangat ciut untuk berjalan ke arah kamar yang ada di ujung lorong itu. Jadi aku pun memutuskan untuk berputar balik dan pergi ke lorong yang lainnya. Dan ketika aku membalikan badan dan gerobakku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan bapak security yang tengah berdiri tepat di hadapanku. Dia membelakangiku dengan pakaian putihnya seperti security yang aku temui saat hari Senin. "Malam Pak, permisi," sautku kepadanya. Dan aku mencoba melewatinya melalui samping karena memang dia berdiri di tengah-tengah lorong, seperti security yang aku temui saat hari Senin. "Malam Pak, permisi," sautku kepadanya. Dan aku mencoba melewatinya melalui samping karena memang dia berdiri di tengah-tengah lorong. Security itu tidak menjawab apapun dan tidak menggerakkan badan sedikit pun dan tidak bergerak sedikit pun. Lalu aku pun melewatinya. Jujur aku sangat ingin melihat wajahnya, tapi entah kenapa aku tidak berani menoleh wajahnya sedikit pun. Yang harusnya perasaanku tenang karena ada orang lain di sini, tapi entah kenapa ini malah sebaliknya. Kehadiran bapak security itu
malah membuatku jadi takut. Aku pun melangkah dengan perlahan, dengan jantung yang berdebar dan keringat dingin yang mulai keluar dari dahiku. Jujur entah kenapa aku ingin sekali menengok ke belakang, tapi rasanya berat banget. Setelah langkah demi langkah aku lewati dan hampir berada di tikungan, aku pun memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan tiba-tiba saja sosok bapak security itu sudah ada di hadapanku. Jarak kami hanya kurang dari 1 meter. Aku bisa jelas sekali melihat wajahnya kali ini. Wajah yang sangat pucat sekali, matanya kosong. Dan ketika aku melihat nama di bajunya, yaitu Diman. Nama itu sama seperti apa yang aku lihat di mimpiku. Aku sempat beberapa detik berhadapan dengannya, sampai akhirnya aku pun membalikkan kembali pandanganku ke depan dan kembali melanjutkan langkahku dengan tergesa. Yang membuatku takut adalah ketika tadi berhadapan dengannya, bau hangus itu kembali muncul dan sangat menyengat sekali. Aku pun tidak melanjutkan sweeping di lantai 5. Dalam hati masa bodoh deh kalau memang ada barang kotor di lantai 5 yang tidak keangkut. Aku segera menuju lift untuk menuju lantai 6. Setibanya di dalam lift, aku pun dengan segera menekan tombol lantai 6. Entah kenapa aku merasa seperti dikejar-kejar sesuatu. Tidak henti di dalam lift aku berdoa. Dan tidak lama pun lift terbuka. Aku pun keluar dengan perlahan. Aku melihat sekeliling dan sangat sepi. Aku pun mulai berjalan melewati kamar per kamar. Setelah melewati beberapa kamar, aku sempat melihat nomor kamar. Dan begitu kagetnya aku, ternyata aku sedang berada di lantai 7, bukan di lantai 6. Aku pun segera bergegas kembali ke arah lift sambil kebingungan. Apa iya? Tadi aku salah pencet nomor. Ketika aku mau belok ke arah lift, tiba-tiba aku mendengar samar suara seorang laki-laki berteriak. Panas, panas. Dengan suara langkah sepatu yang sambil berlari-lari. Aku tidak tahu di mana sumber suara itu berada. Aku hanya terdiam sambil mencoba mendengarkan sumber suara itu. Lalu tidak lama, suara itu pun hilang. Bulu kuduku berdiri dan aku rasakan merinding yang sangat kuat. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku kembali, tiba-tiba suara teriakan dan langkah sepatu itu ada di belakangku. Aku tidak berani menengok ke belakang dan suara itu semakin mendekat. Sontak aku pun berlari sekencang-kencangnya ke arah tangga darurat. Sialnya, tangga darurat itu sangat gelap, tidak ada penerangan sedikit pun. Aku coba mengeluarkan handphoneku untuk menyalakan senternya. Ketika aku nyalakan, wush, bau hangus itu kembali muncul dan aku melihat asap yang tersorot oleh handphoneku. Baru saja aku berjalan menuruni anak tangga. Tiba-tiba aku melihat sosok sedang merangkak dari arah bawah. Dia menaiki anak tangga ke arahku sambil mengesotkan badannya dan merintih. Panas, panas. Ketika aku sorot wajahnya dengan senter, astaga, wajah orang itu hancur hangus. Dia memakai seragam security yang berwarna putih itu. Sontak aku pun kembali berlari keluar dari tangga darurat sambil berteriak minta tolong. Walaupun tidak ada satupun orang yang berada di lantai 7 itu, aku berlari ke arah lift dan ketika aku menengok ke belakang, sosok security itu ternyata mengikutiku dengan berjalan mundur dengan cepat. Karena takut, aku pun pingsan saat itu. Tidak lama aku pun dijemput oleh security dan beberapa temanku dan dibawa ke ruangan di lantai 2 untuk disadarkan. Setelah sadar, aku pun mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Aku merasakan sakit di kepalaku karena mungkin kepalaku terkena benturan saat tadi pingsan. Pukul setengah 12 malam, akhirnya aku pun pulang. Banyak teman-temanku menanyakan kenapa aku pingsan. Aku hanya menjelaskan bahwa aku masih kurang sehat saja. Sesampainya di rumah, aku masih memikirkan kejadian tadi. Bahkan saking takutnya, aku tidak berani mematikan lampu kamarku. Tibalah esok dan dimana aku harus sudah masuk kerja kembali. Jujur aku masih takut untuk masuk kerja kembali karena takut kejadian itu terulang kembali. Ketika tiba di pos security untuk absen, aku sempatkan ngobrol dulu dengan salah satu security di situ.
Karena penasaran, aku mulai menanyakan asal-usul hotel itu. "Pak, mau nanya, hotel ini itu udah berapa tahun ya?" "Wah, hotel ini udah lama, dari tahun 80-an. Kenapa memangnya?" "Nggak kenapa-napa Pak, cuma mau tanya aja, Bapak udah lama di sini?" "Saya baru 2 tahun, yang lama itu Pak Nandang, dia sudah dari dulu kerja di sini." "Oh iya Pak, makasih ya Pak." Lalu aku pun pergi dan mulai bekerja. Hari itu aku putuskan tidak akan pergi sweeping ke lantai 5. Jadi aku hanya akan sweeping sampai lantai 4 saja, walaupun aku tidak bilang sama atasanku. Ya mungkin aku sedikit berbohong saja daripada aku menemukan kejadian seperti kemarin lagi. Dan tibalah aku untuk sweeping seperti biasa. Pukul setengah 10, aku mulai mengelilingi hotel dari mulai lantai 2. Setelah berada di lantai 4, aku pun dengan bergegas turun kembali ke lantai 2. Aku bereskan semua barang kotor itu ke unit cuci piring. Dan ya, alhamdulillah malam itu tidak terjadi apa-apa. Karena memang aku tidak naik ke lantai atas. Waktu menunjukkan pukul 21.50, di mana 10 menit lagi waktuku pulang. Aku pun menunggu jam pulangku di dalam restoran, yang dimana restoran itu sudah tutup dan gelap. Karena memang hanya dipakai untuk breakfast saja atau makan siang. Restoran itu cukup besar dengan dikelilingi kaca, jadi aku bisa melihat ke arah luar. Aku pun duduk dan bersandar sambil memainkan handphone. Saat itu aku hanya sendiri, tidak ada satu orang pun di situ. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku, tiba-tiba ada yang berkata, Belum pulang kamu? Sontak aku pun berdiri melihat sekelilingku, dan memang tidak ada satu orang pun di situ. Dan ketika aku mau bergegas turun pulang, tiba-tiba aku melihat seorang bapak security itu berdiri di balik kaca, menghadap dan melihat ke arahku. Tatapannya tajam dan sangat pucat sekali wajahnya, rambutnya cepak. Aku pun hanya menundukkan kepalaku dan berdoa semoga si bapak itu sudah pergi. Dan ketika aku melihatnya lagi, benar saja, dia sudah tidak ada di balik kaca itu. Lalu aku pun bergegas untuk pergi turun ke bawah, dan baru saja aku mau membuka pintu restoran itu, tiba-tiba ada yang berteriak di dalam restoran itu, "Panas!" Dengan sangat kencang. Aku pun dengan cepat berlari ke arah lantai 1. Setibanya di lantai 1, aku pun bertemu partner lawan shiftku di tempat security. Dan kebetulan, security yang jaga malam itu adalah Pak Nandang. Mereka keheranan melihatku yang ngos-ngosan dan bertanya, "Kenapa kamu kayak capek gitu?" Tanya lawan shiftku. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaannya. Lalu lawan shiftku pamit dan bergegas naik ke lantai atas. "Pak, saya mau nanya boleh?" "Oh iya, mau nanya apa?" "Apa benar Bapak sudah lama bekerja di sini?" "Iya benar, saya dari tahun 95 di sini." "Pak, apakah di hotel ini pernah terjadi sesuatu?" "Sesuatu bagaimana, Dek? Selama ini sih aman-aman saja. Paling dulu tahun 97 pernah kebakaran." Sontak aku kaget mendengar perkataan Pak Nandang tadi. Lalu aku pun menceritakan kepadanya tentang mimpi dan kejadian yang aku alami di dalam hotel ini. Pak Nandang hanya diam dan menatapku tajam tanpa bicara. "Kamu bertemu Diman?" "Saya tidak kenal Pak, tapi saya membaca nama yang ada di bajunya saja." "Ya, dia adalah Diman. Dia teman saya. Dulu dia security juga di sini. Dan saat hotel ini mengalami kebakaran, naas, Diman tidak terselamatkan. Dia terbakar di lantai 5. Lalu dia lari ke lantai 7 dan dia meninggal di lantai 7. Tubuhnya hangus habis terbakar dan menjadi abu." Aku hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa mendengar ceritanya. Tubuhku gemeteran karena merasakan rasa yang takut. Tapi sudah bertahun-tahun pun karyawan di sini tidak ada yang pernah mengalami kejadian seperti kamu dan aman-aman saja. Saya pun selama ini tidak menemukan apapun selama sweeping ke lantai itu. Apa jangan-jangan apa Pak?
Apa kamu pernah membuang sesuatu di lantai 5? Ya, aku membuang semua barang-barang kotor yang aku temukan, Pak. Apa kamu pernah membuang toples yang ada di ruangan depan lift di lantai 5? Aku coba mengingatnya. Dan ya, aku ingat aku pernah membuang toples. Lebih tepatnya sih isi toplesnya. Karena toplesnya aku cuci dan aku simpan di lemari restoran. Lalu Pak Nandang terlihat wajahnya marah kepadaku. Dan aku pun hanya menundukkan kepalaku sambil bingung ada apa ini sebenarnya. Kamu tahu apa yang kamu buang itu? Itu abunya Diman. Itu adalah abu tubuhnya yang terbakar. Pemilik hotel menyimpannya di ruangan itu agar arwah Diman tidak mengganggu tamu ataupun karyawan. Aku pun terkejut mendengar perkataan Pak Nandang. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Saya kan tidak tahu, Pak. Saya pikir itu abu sampah biasa. Sudah, kamu pulang dulu saja sana. Ini harus dibicarakan dengan pemilik hotel. Lalu aku pun bergegas pulang. Dan keesokan harinya, aku dipanggil ke ruangan pemilik hotel itu. Aku diinterogasi dan dimarahi oleh pemilik hotel karena membuang isi toples itu. Dan aku pun dipecat hari itu juga karena kesalahan yang memang aku tidak tahu. Aku pun pulang dengan hati yang sedih. Aku pun menceritakan semua kejadianku kepada orang tuaku. Dan orang tuaku mencoba menenangkan dan menguatkanku agar aku tidak patah semangat. Malam pun tiba. Saat itu pukul 11 malam. Aku baru saja pulang dari rumah temanku. Aku pun merebahkan badanku di atas kasur. Rasanya lelah sekali hari itu. Mungkin karena aku telah menerima kenyataan pahit. Jadi aku merasa lemah sekali hari itu. Sampai akhirnya aku tertidur. Oh ya, kamarku ini tidak ada di dalam rumahku. Yaitu kamarku berada di area luar rumahku. Jadi kalau mau masuk ke kamarku, tidak perlu masuk ke rumahku dulu. Tapi masih satu halaman dengan rumahku. Dan ketika aku sedang terlelap, tiba-tiba tok tok tok. Terdengar suara pintu kamarku ada yang mengetuk. Aku yang masih dalam keadaan ngantuk mencoba berdiri dan berjalan ke arah pintu sambil sempoyongan. Lalu aku pun membuka pintu kamarku. Dan ada seorang laki-laki berdiri di depan kamarku. Aku tidak jelas melihatnya karena memang mataku masih sangat ngantuk. Lalu dia meminta segelas air kepadaku. Lalu aku pun membawakannya dan memberikannya dengan segera karena memang aku masih sangat ngantuk agar segera bisa tidur lagi. Ketika aku memberikan air itu, tiba-tiba air itu disiramkan ke arah wajahku. Sontak aku pun menjadi tersadar dan ketika aku mulai sedikit tersadar, ternyata orang itu adalah sosok almarhum Diman. Dia menyaringnya dan tertawa. Lalu dia pergi melompat-lompat seperti pocong. Aku pun dengan segera pergi ke arah rumahku dan mengetuk pintu rumahku agar segera dibukakan. Untungnya tidak lama bapak segera membukakan pintunya. Aku lalu segera masuk ke dalam dengan nafas yang ternganga. Bapak keheranan melihatku yang terlihat ketakutan. Kamu kenapa? Kok kayak habis lihat hantu? Iya Pak, aku baru saja melihat hantu. Aku pun menceritakan yang tadi aku alami kepada bapakku. Dan akhirnya bapakku menyuruhku tidur di dalam rumah malam itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.